Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Gambir, salah satu stasiun tersibuk untuk pemberangkatan kereta api jarak jauh atau kereta api antar kota di Jakarta. Dan dari kota Jakarta ini, dari stasiun Gambir, saya akan melakukan perjalanan menuju kota Solo dengan naik kereta api terbaru yang diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2023 kemarin, teman-teman. Yaitu kereta api Manahan. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Manahan? Mari ikuti trip saya. Stasiun Gambir sendiri untuk keberangkatannya memiliki dua pintu, teman-teman, yaitu pintu utara dan juga pintu selatan yang berada di sebelah sana. Nah, mulai tanggal 1 September 2023 ini, di Stasiun Gambir sudah diberlakukan peraturan baru, teman-teman. Yang mana untuk pintu selatan dikhususkan untuk boarding yang menggunakan face recognition saja. Sedangkan apabila kalian ingin boarding dengan cara yang manual, yaitu mengeluarkan tiket dan KTP, kalian harus boarding melalui pintu utara, teman-teman. Sedangkan di pintu utara sendiri ini fungsinya ada dua ya. Selain untuk boarding manual menggunakan KTP dan tiket, itu berfungsi juga untuk kedatangan kereta api di stasiun Gambir, teman-teman. Karena saya sudah pernah ya boarding menggunakan face recognition, jadi saya akan menggunakan fasilitas tersebut untuk boarding di stasiun Gambir ini, teman-teman. Jadi saya akan berjalan menuju pintu hall selatan untuk boarding naik kereta api Manahan. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 September 2023. Suasana di stasiun Gambir pintu selatan ini bener-bener crowded banget, teman-teman. Padat banget oleh penumpang yang ingin berangkat naik kereta api antar kota dari stasiun Gambir. Dan mungkin masih banyak juga ya penumpang yang belum mendaftar face recognition. Jadi di sebelah sana itu kelihatan cukup crowded, teman-teman, karena itu banyak sekali penumpang yang ingin mendaftar face recognition boarding, teman-teman, agar bisa boarding masuk dan naik kereta melalui pintu selatan stasiun Gambir ini. Sedangkan saya sendiri untuk face recognition itu sudah mendaftar di stasiun Cirebon dan bisa digunakan pada stasiun-stasiun lainnya. Ada siapa ini? Manahan, Pak. Oh, Manahan. Dirimu? Sembrani. Waduh. Enggak lah, nanti aja lah. Kaget saya tiba-tiba di depan. Kita menyingkir dulu yuk dari kehektikan di ruang tengah sana stasiun Gambir. Sedangkan untuk di pintu selatannya sendiri berbeda sekali fasilitasnya seperti di pintu utara yang tadi. Di sini bisa kalian lihat ya. Untuk naik ke atas ada hotel transit Gambir, shower and locker juga tersedia di atas. Lalu di sana juga sepertinya kayak ada Hokben dan restoran-restoran lain atau retail lain mungkin untuk kalian beli makanan atau beli apa gitu. Kalau kalian mau transit juga bisa, misalkan baru datang naik kereta, capek mau istirahat dulu. Hotel transit itu kalau nggak salah naik dari sini, lalu lurus ke ujung sana di lantai berapa? Lantai 2 ya. Tapi teman-teman, apabila teman-teman itu pengen di hotel transit yang bentuknya kamar, itu harganya mahal. Iya, berapa ya? Kalau yang 4 jam itu setauku 350-an. Aduh, 4 jam doang ya? Iya, bukan semalam. Iya, kalau semalam lebih mahal lagi, 560-an. Wadidaw, mahal banget. Jadi apabila mau ke hotel transit pengen murah, apabila sendirian, mending yang pots kayak gitu ya? Iya. Nah, iya nih, pots kayak gitu nih. Berapa harganya ini ya? Yang ini itu 6 jam 125. Wah, mending ini dong. Hitungannya gitu ya, dari awal check-in jam 2 sampai jam 12 siang, ini harganya 175. Oh, loh, mending ini ya. Lumayan sih. Ya, kalau untuk transit pasti. Iya, untuk backpackeran atau transit mah mending ini sih. Tapi tetap dengan harga segitu mending cari penginapan di luar sana. Betul. Harga segini sudah dapat kamar. Memang bahkan harganya bisa lebih rendah dari ini ya. Iya. Yang tipe dormitory juga. Dormitory lebih murah. Iya. Harga 175 di daerah sekitaran Gambir yang agak jauhan dikit lah, sekitar 1 kiloan. Itu kayaknya udah dapat kamar. Iya, bener.
saat ini sedang bergerak naik menuju peron jalur 1 dulu karena kita mau melihat kedatangan dan kesiapan beberapa kereta api yang akan berangkat dari stasiun Gambir ini. Sementara untuk kereta api Manahannya sendiri itu masih disiapkan di stasiun Jakarta Kota. Kemungkinan nanti akan masuk stasiun Gambir itu sekitar pukul 10 lah ya, dan akan diberangkatkan sekitar pukul 10 lewat 30 menit. Nah, ini ada kereta api Argo Parahyangan yang akan diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Gambir menuju tujuan akhirnya stasiun Bandung. Kereta api Argo Parahyangan ini melayani 2 kelas, teman-teman, kelas ekonomi premium dan juga kelas eksekutif. Namun tak jarang juga di beberapa rangkaiannya itu terdapat kelas luxury dan juga kelas panoramik, dan kabarnya sih rangkaian yang ini itu bagian depan rangkaiannya membawa kelas panoramik, teman-teman. Cocok sih kalau dirangkaikan di kereta api Argo Parahyangan, soalnya nanti di perjalanannya kereta api Argo Parahyangan itu akan melewati jalur yang sangat eksotis menuju Bandung ya, teman-teman. Sayangnya posisi panoramiknya ada di depan ya, di belakang lokomotif. Jadi untuk menikmati perjalanannya kayak agak gimana gitu. Kalau ditaruh di rangkaian yang paling belakang ini cocok banget sih panoramiknya. Sayangnya paling belakangnya yaitu pembangkit. Wadidaw. Oke. Selamat jalan Argo Parahyangan, semoga selamat sampai tujuan. Sementara Argo Parahyangan berangkat, di seberang sana yaitu di jalur 4 terdapat kereta api Argo Cirebon dari stasiun Tegal ini, teman-teman, dengan tujuan akhirnya saat ini menuju ke stasiun Cirebon. Sebelumnya kereta api ini atau trainset yang tersedia ini datang sebagai KA22 keberangkatan dari Tegal pagi, teman-teman. Sedangkan untuk balik lagi ke timurnya, kereta api Argo Cirebon yang tersedia ini itu nanti akan menuju tujuan akhirnya ke Cirebon sebagai KA22, teman-teman. Dan sementara saat ini saya sedang berada di peron jalur 1 dan 2 stasiun Gambir, menemani Mas Adi Jasa yang lagi ngevlog nih, dan kereta api Sembrani yang akan Mas Adi Jasa naiki sudah akan disiapkan masuk di jalur 1, teman-teman. Kereta api Sembrani ini mirip-mirip seperti kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Di grafik perjalanan kereta api terbaru ini, dia memiliki jadwal pagi dan juga jadwal malam hari untuk keberangkatan dari Gambir dan Surabaya Pasar Turi. Kelasnya pun sama seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, yaitu melayani kelas luxury dan kelas eksekutif. Bedanya luxury-nya ini menggunakan luxury generasi 2 dan eksekutifnya ini menggunakan eksekutif New Image, teman-teman. Sambil menunggu kereta api Manahannya datang, saya mau ulas sedikit tentang kereta api Manahan yang akan saya naiki ini. Kereta api Manahan ini merupakan salah satu dari kereta baru yang diluncurkan per grafik perjalanan kereta api baru tanggal 1 Juni 2023. Nama Manahan sendiri ini diambil dari salah satu tokoh panutan masyarakat setempat, yaitu Ki Ageng Pamanahan, yang mana nama Manahannya sendiri ini diabadikan menjadi nama kelurahan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang mana Kecamatan Banjarsari sendiri itu merupakan wilayah administrasi dari letak stasiun Solo Balapannya sendiri, teman-teman. Jadi dirasanya nama Manahan itu untuk rute dari Jakarta menuju Solo terasa sangat pas sekali, teman-teman. Selain nama kelurahan dan saat ini menjadi nama kereta api, nama Manahan juga diabadikan menjadi salah satu nama stadion bola legendaris di kota Solonya juga, teman-teman. Sebelum dinamai kereta api Manahan, sebenarnya kereta api ini dulunya merupakan kereta api Argo Dwi Pangga Tambahan dan kereta api Argo Laut Tambahan dengan relasi yang sama juga, teman-teman. Hanya bedanya sekarang diganti nama menjadi kereta api Manahan, mungkin untuk pembeda saja ya. Untuk keberangkatan kereta api dari
Jakarta menuju Solo sendiri untuk jadwal pagi harinya, yang mana jadwal pertama itu dilayani oleh kereta api Fajar Utama Solo, namun keberangkatannya dari stasiun Pasar Senen. Kalau kereta api Fajar Utama Solo itu setahu saya berangkatnya pagi sekali, pukul 5:50 kurang lebih jam segitu teman-teman. Lalu akan dilayani kembali oleh kereta api Argo Semeru yang mana itu melewati kota Solo juga. Tapi rutenya bablas sampai Surabaya dan keberangkatannya dari stasiun Gambir ini juga teman-teman. Lalu ada lagi kereta api Bengawan yang mana menjadi kereta termurah untuk perjalanan dari Jakarta menuju Solo dengan harga 74.000 saja. Lalu ada kereta api Argo Dwi Pangga keberangkatan pagi hari dari stasiun Gambir dengan tujuan akhirnya Solo Balapan. Dan terakhir ada kereta api Manahan yang juga rutenya sama seperti kereta api Argo Dwi Pangga, tujuan akhirnya Solo Balapan juga. Kalau di total untuk keberangkatan pagi hari menuju Solo Balapan itu kira-kira ada sekitar 5 perjalanan kereta api teman-teman. Banyak banget, luar biasa. Namun untuk kereta api Manahan sendiri itu berjalannya tidak tiap hari teman-teman. Kereta api Manahan ini hanya berjalan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin saja. Yang mana itu merupakan awal weekend dan juga penghujung weekend. Jadi kereta api Manahan itu tidak berjalan di hari Selasa dan Rabu. Kalau kalian cari untuk perjalanan kereta api Manahan di Akses by KAI, itu memang tidak ada kereta api Manahan di hari Selasa dan Rabu teman-teman. Jadi perjalanannya hanya tersedia 5 hari dalam seminggu saja. Perjalanannya sendiri untuk kereta api Manahan dari Jakarta Gambir menuju Solo Balapan itu ditempuh dalam waktu 8 jam teman-teman. Berangkat pukul 10:30 tepat dari stasiun Gambir dan nanti akan diestimasikan tiba di stasiun Solo Balapan pada pukul 18:30 menit. Untuk harga tiketnya sendiri kereta api Manahan ini berkisar antara 400.000 sampai 600.000 rupiah. Ini kereta api Manahan mau masuk teman-teman tapi terhalang KRL. Yang saya lihat samar-samar sih ini lokomotifnya 206-107 teman-teman. Depo Induksi Dotopo. Dan untuk kereta api Manahan sendiri apabila keberangkatan dari stasiun Gambir pagi hari ini menggunakan rangkaian stainless steel ya teman-teman. Berbeda seperti kereta api Manahan yang keberangkatan pagi hari dari Solo Balapan, itu dia menggunakan rangkaian mild steel. Jadi untuk sarananya sendiri kereta api Manahan belum kompak dari dua arah ya. Ada yang menggunakan stainless steel, ada yang masih menggunakan mild steel. Nah, untuk dari Solo Balapannya sendiri, rangkaian Manahan stainless steel itu keberangkatan pada malam hari teman-teman. Jadi pagi hari dari Gambir, malam harinya dari Solo untuk rangkaian yang seperti ini. Nah, ini merupakan rangkaian kereta api Manahan yang akan saya naiki dan saya akan berada di eksekutif 8 yang letaknya paling belakang dari rangkaian kereta api Manahan, teman-teman. Biasanya rangkaian kereta api Manahan ini hampir setiap dinasannya itu membawa kelas priority juga, teman-teman. Tapi herannya hari ini tidak melayani kelas priority. Jadi kelas layanannya hanya full eksekutif saja, teman-teman. Dan di eksekutif 8 ini saya mendapat nomor sarana K101810 JAKK. K1 ini merupakan kode untuk kereta kelas eksekutif, 0 ini merupakan kode tidak memiliki penggerak atau butuh digerakkan oleh lokomotif, 18 ini merupakan tahun produksi kereta ini, yaitu pada tahun 2018, 10 ini adalah nomor urut pada tahun produksinya tersebut. JAKK merupakan kode sarana dari Depo Kereta Jakarta Kota yang bertanggung jawab merawat dan mengurus kereta ini, teman-teman. Semoga sih kedepannya ada penyeragaman rangkaian dari kereta api Manahan ya, agar keberangkatan dari Gambir maupun dari Solo Balapan yang jadwal pagi dan malam hari itu rangkaiannya sama-sama sejenis, teman-teman, agar tidak terjadi perbedaan fasilitas dan juga perbedaan kenyamanan. Harapan saya sih dan masukan saya sih seperti itu aja, teman-teman. Oke, karena rangkaian kereta api Manahan sudah tersedia, saya harus menyeberang ke jalur 3, teman-teman. Saat ini saya berada di peron jalur 1 dan 2. Untuk menuju peron jalur 3 dan 4 saya harus menggunakan tangga melalui bawah dan menyeberang ke peron sebelah sana. Yuk langsung kita ke kereta Manahan. Nah,
Ini dia peta pemberhentian dari kereta api Manahan, teman-teman. Kita akan berangkat sesaat lagi dari stasiun Gambir. Dari stasiun Gambir langsung menuju Cirebon, langsung ke Purwokerto, dan dari Purwokerto akan berhenti di Kroya, lalu berhenti di Kebumen, kemudian berhenti lagi di Kutoarjo, lalu Yogyakarta, Klaten, dan berakhir di Solo Balapan. Rutenya sih memang sama seperti kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu, teman-teman. Hanya bedanya, kereta api Manahan ini masih berhenti di Kroya, Kebumen, dan Kutoarjo. Sedangkan untuk kereta api Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu itu dari Purwokerto langsung menuju Yogyakarta, teman-teman. Kroya, Kebumen, Kutoarjo sama Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu itu dibablasin langsung. Ya bisa dibilang ini adalah kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu versi light ya. Untuk sarana kereta api Manahan sendiri ini memiliki kode seperti ini, teman-teman, F4410. F ini menandakan bahwa sarana kereta api Manahan ini mampu dipacu sampai kecepatan 120 km per jam. 44 ini menandakan bahwa berat maksimal kereta ini adalah 44 ton. 10 ini menandakan bahwa jenis bogi yang digunakan kereta ini adalah berjenis K10. Nah, ini udah 10:21 menit. Ini seharusnya kereta api Sembrani sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir, teman-teman. Keberangkatannya pukul 10:20 dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Mas Adi Jasa berada di dalam kereta ini dan posisinya nanti berada di eksekutif 9, teman-teman. Oke, kereta api Manahan diberangkatkan dari stasiun Gambir tepat pukul 10:30 menit. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tiba nanti di stasiun Solo Balapan. Selamat datang di kereta api Manahan. Jangan nomor perjalanan KA 800F. Dan akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 571 km dalam waktu 8 jam. Yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Solo Balapan pada pukul 18:30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan. Oke, kereta api Manahan ini sedang melintas langsung di stasiun Bekasi dan ternyata memang tidak berhenti ya. Dari sekian banyak kereta api yang saat ini sudah berhenti di Bekasi, kereta api Manahan bablas di stasiun ini, teman-teman. Jadi dari Gambir kita akan langsung menuju Cirebon. Sejauh ini setelah lepas dari Bekasi, ketika kereta api Manahannya dipacu dengan kecepatan tinggi, ini keretanya benar-benar anteng sih, dan guncangannya juga yang saya rasakan surprisingly lumayan minim, teman-teman. Suspensinya enak, guncangannya cukup minim, dan kebisingannya juga ini tidak terlalu bising. Hanya saja untuk kalian yang duduk di rangkaian tengah atau baris tengah apabila menggunakan sarana stainless steel keretanya, itu memang cukup berisik dengan suara AC-nya sih, teman-teman. Memang untuk kompresor AC-nya untuk kereta jenis ini itu berada di tengah-tengah, dan apabila kita berada di kursi tengah itu suara bisiknya terasa sekali ya, apalagi di cuaca terik seperti di luar saat ini, teman-teman. Itu biasanya kompresor AC-nya disetel ke yang paling kencang untuk menstabilkan atau mendinginkan suhu di dalam kabin, dan itu suaranya bakal kenceng banget kayak pompa air sih, teman-teman. Dengungnya itu bakal kerasa banget. Tapi sejauh ini untuk perjalanan kereta api Manahan, impresi pertamanya cukup oke, dan menurut saya malah oke banget sih, teman-teman. Ini kereta baru yang menurut saya recommended, dan saya juga pernah mencicipi kereta api tambahan Gambir Solo yang mana itu menggunakan rangkaian mild steel, dan jadwal perjalanannya atau pola perjalanannya memang persis seperti kereta api Manahan ini, teman-teman. Dan menurut saya sih itu cukup recommended juga untuk jadi referensi perjalanan kalian apabila menuju ke Yogyakarta atau Solo Balapan, teman-teman.
Dan ini merupakan kereta jadwal pagi menuju Jogja dan Solo, angkatan paling terakhir teman-teman. Dan kehitungnya udah pagi menjelang siang ya, karena berangkat dari Jakartanya sendiri itu sekitar pukul setengah 11 pagi teman-teman. Lagi enak-enak mau tidur, tiba-tiba ada Mas Prama datang bawain 2 botol fruity sama 1 roti. Ini siapa yang ngirim, woy? Parah, sumpah ya. 2 lo nggak tanggung-tanggung. Nah, pokoknya terima kasih buat yang udah ngirim. Tapi habis ini tolong udah ya. Soalnya ini 2 kayaknya udah kembung banget sih. Ditambah 1 roti, buset dah. Oke, terima kasih banyak teman-teman, semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Selamat datang di kota Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Manahan sudah tiba di stasiun Cirebon pada pukul 13:11, awal 2 menit dari jadwal, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 13:19 menit. Di belakang saya ini adalah kereta api Tawang Jaya Premium dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Artinya kereta api Manahan di sini akan berhenti selama kurang lebih 7-8 menit, karena kereta api Manahan ini nanti rutenya akan melewati jalur selatan, yaitu melewati Yogyakarta dan Solo Balapan sebagai tujuan akhirnya. Maka nanti setelah berangkat dari stasiun Cirebon ini, kereta api Manahan akan mengambil jalur ke arah kanan untuk berbelok ke jalur selatan melewati Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, dan Solo Balapan. Percabangannya sebenarnya berada di stasiun Cirebon Perujakan yang berada di ujung sebelah sana teman-teman. Jadi di Cirebon ini memang terkenal sebagai percabangan antara jalur utara dan jalur selatan kereta api di Pulau Jawa teman-teman. Jadi dari arah Jakarta nanti keretanya itu akan berpisah untuk menentukan jalurnya sendiri, apakah akan melewati jalur Pantura atau jalur selatan. Kalau kereta api Manahan seperti yang sudah saya bilang tadi, jalurnya melewati jalur selatan. Jadi setelah ini kita akan belok ke kanan. Dan di kota Cirebon sendiri ini ada 2 stasiun besar yang melayani pemberangkatan kereta api antar kota Pulau Jawa teman-teman. Seperti di stasiun Cirebon ini contohnya, stasiun ini melayani perjalanan atau layanan kelas kereta dari mulai kasta menengah ke atas ya. Dari mulai kereta eksekutif campur ekonomi premium, eksekutif campur bisnis, terus ada kereta full eksekutif, ada kereta eksekutif argo juga. Lalu kelas yang di atas eksekutif argo seperti kereta kelas luxury, luxury sleeper, dan kereta panoramik. Sedangkan di stasiun Cirebon Perujakan sendiri itu kelas keretanya untuk kelas menengah ke bawah teman-teman. Dimulai dari kereta ekonomi campur kelas eksekutif, kelas ekonomi full, bahkan sampai ekonomi PSO itu berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Karena sebagai percabangan dari kereta jalur Pantura dan jalur selatan, makanya untuk lalu lintas kereta api di kota Cirebon sendiri itu sangat padat sekali teman-teman. Karena di kota Cirebon sendiri memang menjadi titik temu dan titik pisah antara kedua kereta yang mengarah ke jalur Pantura dan jalur selatan ini teman-teman. Apabila dari arah timur keretanya bertemu dari arah jalur selatan dan jalur Pantura, nanti bertemu di Cirebon dan akan sama-sama mengarah ke Jakarta, dan pastinya jarak antar kereta yang satu dengan yang lainnya itu akan sangat rapat sekali teman-teman. Jadi benar-benar mantap sekali nih stasiun Cirebon, stasiun kebanggaan saya teman-teman. Sekarang kereta api Manahannya sedang menyusuri jalur tengah ke arah Purwokerto hingga nantinya bertemu jalur selatan di stasiun Kroya teman-teman. Dan dari tadi saya ukur kecepatan dari kereta api Manahan ini, kecepatannya rata-rata memang antara 97 sampai 100 km per jam saja teman-teman. Tidak seperti kereta api Argo Lawu dan kereta api Argo Dwi Pangga yang sudah bisa kecepatan maksimal 120 km per jam teman-teman. Dan mungkin banyak faktor ya, karena kereta api Manahan ini merupakan kereta fakultatif yang mana sifatnya hanya kereta tambahan atau dijalankan hanya sewaktu-waktu saja. Jadi rangkaiannya juga tidak diizinkan untuk lari seperti kereta-kereta Argo unggulan teman-teman, yang mana jadwalnya sudah reguler, setiap hari ada dan setiap hari melayani penumpang teman-teman.
Yang penting keretanya ini memang nyaman banget, dan ya sekali lagi saya katakan ini bisa jadi kereta yang recommended untuk kalian apabila ingin bepergian dari Jakarta menuju Jogja atau Solo. Oke, kita masuk ke kereta makan dari kereta api Manahan, teman-teman. Di sini ada ruang operator, lalu di depannya ada ruang krunya sepertinya. Di sini sepertinya ruang krunya, teman-teman. Ditutupin plastik ya. Dan untuk meja makannya sendiri tampilannya seperti ini, teman-teman. Ada banyak meja makan ya, dan di depan ada ruang pantry-nya. Tapi saya tidak melihat untuk musolanya ya. Ada nggak musolanya ya? Ini sepertinya tidak ada musolanya nih, teman-teman, untuk kereta makan yang seperti ini. Nah, di sana sudah penghujung dari kereta makan, dan di sebelah sini adalah pantry-nya. Ini sepertinya ya tidak ada musolanya untuk kereta api Manahan nih. Jadi agak bolong ya. Oke, kita pesan sesuatu yuk. Nasinya ada apa aja? Ada nasi goreng bakso, nasi rendang, sama nasi sapi lada hitam, Pak. Nasi sapi lada hitam berapa itu? 40. 40 semua? Iya. Oh. Nasi goreng 35. Nah, nasi goreng 35. Nasi goreng apa tadi? Nasi goreng bakso. Nasi goreng bakso. Udah, boleh nasi goreng bakso 1. Bakso 1. Sama tambahan lain. Cappuccino 1 ya? Ditunggu dulu kan? Betul lah. Oke, siap. Makasih. Oke, saya sudah memesan menu makan siang saya kali ini, teman-teman. Ada nasi goreng bakso, harganya 35.000, dan juga untuk minumnya saya seperti biasa ya, pesan cappuccino. Biar menikmati perjalanannya tidak ngantuk, teman-teman. Karena kereta api Manahan ini memang larinya lari santai aja, dan keretanya benar-benar anteng, teman-teman, untuk guncangan dan suspensinya. Ini benar-benar meninabobokan saya yang dalam keadaan semi-semi ngantuk ya. Untuk fasilitas meja makannya sendiri ini saya hitung banyak banget, teman-teman. Ada beberapa kursi ini. Ya, pokoknya saya nggak ngitung, pokoknya ini bisa menampung orang banyak banget untuk bisa makan di kereta makan ini. Dan ketika saya berjalan lagi ke arah depan, itu saya tidak menemukan bilik-bilik semacam musola yang memang menandakan bahwa di situ ada musola. Biasanya ya kalau kereta makan yang ada musolanya itu disediakan beberapa tempat sandal untuk pelanggan mengambil wudhu untuk sholat gitu ya. Biasanya suka ada cirinya, teman-teman, tapi ini saya tidak menemukan ada tanda-tanda seperti itu. Bilik musola, lalu tempat sandal untuk peranti wudhu, itu benar-benar tidak ada, teman-teman. Jadi sayang banget sih kalau bisa, apalagi ini kereta baru ya, kereta api Manahan ini, mungkin kereta makannya bisa diseragamkan dengan rangkaian keretanya sendiri yang menggunakan stainless steel. Kereta makannya juga bisa mungkin menggunakan kereta makan jenis stainless steel, yang mana untuk jenis tersebut itu memang sudah mencakup banyak sekali fasilitas, teman-teman, terutama musolanya yang memang dibutuhkan orang-orang untuk menunaikan ibadah sholat di perjalanan gitu, teman-teman. Jadi saran saya sih semoga kereta makannya diganti lah ya, yang ada musolanya gitu. Kalau fasilitas dari kereta makannya sendiri sih saya nilai cukup lengkap ya. Selain ada kursi dan meja makan, tentunya di bawah meja makannya juga terdapat colokan listrik 2 buah yang bisa kalian gunakan untuk ngecas HP, atau barangkali kalian mau ngerjain kerjaan kantoran di kereta makan, dicolok laptopnya ke aliran listrik, bisa banget, teman-teman. Oke, siap. Ya, makasih. Nah, ini dia, teman-teman, nasi goreng bakso yang saya pesan. Harganya tadi kata mbaknya sih 35.000 ya. Dan untuk minumnya seperti biasa, ritual ngopi Cino. Biar melek, teman-teman, selama perjalanan, karena ini sayang-sayang kalau misalkan kita tidur di suasana perjalanan yang kanan kirinya pemandangan indah, itu sayang banget kalau misalkan kita melewatkan dengan tidur, teman-teman. Mari kita makan sambil menikmati pemandangan yang aduhai ini. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
Oke, kereta api Manahan tiba di stasiun Purwokerto, langsung disusul oleh kedatangan kereta api Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir. Pukul 15.02 kereta api Manahan sudah tiba di stasiun Purwokerto. Awal 9 menit dari jadwal, teman-teman. Ini benar-benar luar biasa sekali perjalanan dari Cirebon ke Purwokerto ditempuh dengan waktu yang cukup cepat juga ternyata. Padahal larinya ini lari santai banget. Dan di stasiun Purwokerto ini merupakan pusat dari area operasi 5 Purwokerto, teman-teman. Yang mana di stasiun Purwokerto ini hampir semua kereta dari semua kelas itu berhenti, teman-teman. Contohnya bisa kita lihat di sini di belakang saya, ini adalah kereta api Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir yang berhenti di stasiun Purwokerto. Selain kereta api Argo Semeru, di sini juga berhenti kereta api Bengawan yang mana itu merupakan kereta Jakarta Solo termurah dengan harga 74.000, dan stasiun Purwokerto juga menjadi terminus untuk beberapa perjalanan kereta api seperti kereta api Kertanegara tujuan Malang, lalu kereta api Serayu tujuan Jakarta Pasar Senen via Bandung, lalu ada juga kereta api Batu Raden Express tujuan Bandung, dan juga kereta api Logawa tujuan ke Jember, teman-teman. Selain itu juga ada juga kereta api Kamandaka tujuan Semarang Tawang Bang Jateng. Makanya tidak heran untuk area Purwokerto sendiri di jam-jam tertentu, apalagi di jam siang sampai sore hari, itu memang jadwal kereta yang datang dan yang berangkat itu sangat padat, teman-teman. Baik itu yang menuju ke arah Jakarta lewat Cirebon, ataupun kereta-kereta yang menuju ke arah jalur selatan tujuan Yogyakarta, Solo Balapan, bahkan sampai ke Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Semeru juga merupakan salah satu kereta baru yang diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2023 bersamaan dengan peluncuran kereta api Manahan yang saya naiki ini, teman-teman. Jadi dua kereta baru saat ini sedang bersandingan naik turun penumpang di stasiun Purwokerto, teman-teman. Kereta api Manahan di sebelah sini tujuan Solo Balapan, dan kereta api Argo Semeru di sebelah sini dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir. Dua-duanya sama-sama dilahirkan pada tanggal 1 Juni 2023. Mantap banget, teman-teman. Tak lama setelah Argo Semeru berangkat, yang akan masuk lagi adalah kereta api Progo, teman-teman. Dari Lempuyangan tujuan akhir Pasar Senen. Kereta api Progo ini melayani kelas ekonomi dengan konfigurasi kursi 32, teman-teman. Dan di jalur satu sana sebenarnya sudah tersedia rangkaian kereta api. Ini adalah rangkaian kereta api Serayu, teman-teman. Dari Purwokerto tujuan akhir Jakarta Pasar Senen via Kiara Condong Bandung. Dan ini dia kereta api Progo yang akan masuk di jalur 2 stasiun Purwokerto. Guys, baru aja berangkat Purwokerto ya. Ini sudah ada makanan. Apa ini? Bumbu ireng Yusan. Di sini ada tulisannya pula, Happy birthday Kak, love Prama Pramika Manahan. Ya Allah, Mbak. Nggak hanya nasi kotak, tapi ada pop mie-nya juga. Satunya diseduh, satunya enggak. Aduh. Ini siapa yang ngirim? Hey. Enough ya, habis ini udah ya. Soalnya tadi aku juga habis beli makan siang juga sebelum nyampe Purwokerto, dan sekarang datang lagi.
Siapapun yang ngirim terima kasih banyak ya. Ini nggak tahu sih bakal ku makan buat sore aja kayaknya ya. Dan saya juga nggak tahu ini isiannya apaan. Semoga kalau misalkan nasinya belum dicampur dengan lauknya sih, mungkin saya akan makan buat makan sore aja ya. Tapi perkaranya nih pop mie satu udah diseduh nih. Kalau yang satunya ini belum, mungkin bisa saya bungkus aja ya buat di rumah gitu. Waduh. Guys, sumpah ini airnya sampai asap loh. Asli ya. Ini siapa yang nyuruh nyeduh sih? Inisiatif siapa sih yang suruh nyeduh? Ini makannya gimana airnya asap gini? Mana ini popnya bukan pop mie goreng lagi. Nih asin banget sih pasti kalau udah dicampur sama bumbu yang ini nih. Parah nih. Jujur aja nih teman-teman, ini saya bingung cara makan pop mie-nya kayak gimana. Soalnya ini pop mie-nya airnya udah asap. Bener-bener udah jadi kayak mie goreng. Padahal ini bukan mie goreng loh. Ini pop mie rasa ayam, ini rebus teman-teman. Dan saya perhatikan airnya ini udah asap banget. Tinggal segini lah kira-kira airnya. Ya Allah ya Rob, ini mah kalau dicampur bumbu bakal asin banget sih. Daripada mubazir kita makan aja ya. Gak enak juga kalau dikasih orang kan, dikasih pop mie yang airnya udah asap, terus bumbunya kalau kita campur semuanya ini bakal asin banget sih. Ya udah kita makan aja yuk. Asin. Ini saya pengen ada Prama sama Prami keliling lagi sih. Semoga berharapnya ada keliling lagi biar bisa nambahin air di pop mie-nya ini. Oke, sekarang kita lihat-lihat dulu fasilitas yang ada di kereta api Manahan kelas eksekutif ini teman-teman. Rata-rata untuk fasilitas kelas eksekutif ya hampir sama seperti di kereta-kereta eksekutif lainnya teman-teman. Contohnya seperti adanya meja kecil ini untuk menaruh gelas dan juga makanan pop mie ini. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah dan juga ada kantong elastis di depan sini untuk menaruh barang dan botol juga. Ada footrestnya juga yang bisa kalian atur sesuai kenyamanan ya. Dan ini footrestnya bisa disetel 2 tingkat teman-teman dengan menekan pedal ini. Nah, bisa lebih turun lagi. Jadi ini setelannya ada 2 tingkat. Lalu di sini ada meja lipat yang sedang saya gunakan untuk menaruh nasi kotak ini teman-teman. Meja dilipatnya bisa kalian temukan di dalam handrest ini teman-teman. Kalau dibuka nanti akan ada meja lipat yang tersembunyi di sini. Dan di sebelah sini ada reclining seat untuk mengatur kemiringan sandaran duduk kalian sesuai kenyamanan. Dan juga ada handrestnya juga di tengah-tengah yang bisa kalian tarik ke atas dan buka seperti ini. Jarak kakinya sendiri sih untuk kelas eksekutif ini lega banget ya teman-teman ya. Kalau kita lipat footrestnya ini benar-benar leluasa banget untuk duduk di kursi kelas eksekutif ini. Ya memang ya untuk kapasitas sendiri kelas eksekutif ini satu kabinnya 50 penumpang dan ya bisa dilihat saya bisa menyelonjorkan kaki dengan leluasa. Fasilitas lainnya yaitu ada rak bagasi untuk menaruh koper dan juga tas. Untuk koper ukuran sedang dan kecil sih mungkin bisa tertata rapi di atas ya, tapi kalau untuk koper ukuran besar nggak tahu apakah bisa tertata di atas atau enggak. Dan juga ada TV untuk hiburan. Di tengah-tengahnya juga terdapat TV kecil. Di sana ada 1, di tengah sini ada 2, di belakang harusnya ada lagi. Oh, nggak ada. Ternyata hanya ada 2 titik TV-nya teman-teman. Dan juga di sebelah sana ada papan informasi untuk kalian membutuhkan informasi atau apapun bisa hubungi nomor
Pak KP atau Pak Kondektur yang bertugas di kereta ini ya. Lalu ada CCTV-nya juga untuk keamanan, ada hand sanitizer-nya juga untuk kebersihan, dan juga tentunya ada toilet yang bisa kalian gunakan di dalam kereta ini. Toiletnya apabila kereta api Manahannya menggunakan rangkaian stainless steel itu hanya ada di salah satu sisi kereta saja teman-teman. Dalam kasus ini untuk perjalanan saya di kereta eksekutif 8, toiletnya hanya berada di paling belakang dan letaknya kanan kiri teman-teman. Fasilitas lainnya ada palu pemecah kaca untuk darurat, lalu ada gantungan kecil untuk menaruh tas kecil atau jaket, dan di sini ada tirai model tarik gulung. Untuk menariknya cukup tarik saja, dan untuk menggulungnya kalian tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan. Nah, dia akan naik sendiri. Dan juga di atas ini ada lampu baca, 2 titik ya lampu baca. Oke, berfungsi semua. Oh iya, footrest ini perlu dicatat ya, apabila kalian mendapat kursi yang paling depan di kelas eksekutif, itu kalian tidak akan mendapatkan fasilitas footrest seperti ini. Jadi untuk kursi yang paling depan di sebelah sana itu langsung menghadap tembok teman-teman. Dan untuk ruang kaki sendiri sih di kursi kelas eksekutif di eksekutif stainless steel ini, di kursi paling depannya menurut saya lumayan lega ya untuk jarak kursinya ke temboknya ya. Jadi masih bisa selonjoran dengan nyaman gitu. Namun sayangnya untuk yang kursi paling depan ya tidak mendapat footrest aja ya, seperti di kursi-kursi baris tengah. Oke, ini sesaat lagi kereta api Manahan akan tiba di stasiun Yogyakarta teman-teman. Dan seperti biasa ya, kereta-kereta yang melewati atau berhenti di stasiun Yogyakarta itu pasti penumpangnya banyak yang turun di sana teman-teman. Wah, sepertinya ada rel klinik tuh di sebelah sini. Oke, ada rel klinik ternyata yang diparkir di Depo Yogyakarta. Sepertinya kita masuk di jalur 4 atau 5 ini, di peron utama stasiun Yogyakarta. Dan sepertinya ada kereta api Senja Utama Jogja baru berangkat dari stasiun Yogyakarta. Yes, betul, Senja Utama Jogja. Selamat datang di kota Yogyakarta. Berhenti di sini awal 2 menit datangnya dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 17:39 menit. Jadi masih ada waktu 7 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Seperti biasa ya, mau keretanya tujuan akhirnya kemanapun di jalur selatan, entah itu ke Solo, entah itu ke Malang, entah itu ke Surabaya, pasti kalau kereta yang lewat Jogja, banyaknya yang turun di Yogyakarta teman-teman. Seperti kereta api Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu juga. Walaupun itu keretanya tujuan akhirnya ke Solo, pasti yang turun selalu banyaknya di Yogyakarta teman-teman. Ini saya nggak habis pikir sih, memang untuk penumpang-penumpang Jogja tuh memang gokil itu loh, untuk kepercayaan transportasinya menggunakan kereta api itu gokil banget sih. Apapun kelasnya dan berapapun harganya itu pasti laris gitu. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri ini menjadi pusat dari daerah operasi 6 Yogyakarta teman-teman. Di kota Yogyakartanya sendiri terdapat 2 stasiun yang melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api antar kota jarak jauh. Selain di stasiun Tugu Yogyakarta ini, ada pula di stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta ini untuk kereta-kereta yang kastanya menengah ke atas teman-teman. Sedangkan di stasiun Lempuyangan sendiri itu adalah pelayanan untuk kereta-kereta dari kasta menengah ke bawah teman-teman. Contohnya seperti kereta ekonomi campur eksekutif, lalu kereta kelas full ekonomi itu berhentinya semua di stasiun Lempuyangan. Oke, kita sudah turun dan tiba di stasiun Solo Balapan. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan yang cukup menyenangkan naik kereta api Manahan. Berangkatnya juga dari Jakarta tidak terlalu pagi, menurut saya cukup standar teman-teman. Jam 10:30 dan tiba di kota Solo
jam setengah 7 sore atau setengah 7 malam teman-teman. Ini menurut saya cocok sih dari jadwal keberangkatan. Dari segi jam berangkat tidak terlalu pagi, tiba di Solo pun tinggal istirahat teman-teman apabila kalian ingin berwisata atau memiliki keperluan lain di esok harinya. Jadi datang-datang di kota Solo tinggal menikmati suasana kota Solo. Cocok banget. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Manahan sudah tiba di stasiun Solo Balapan dengan selamat. Dan dengan ini saya akan menarik kesimpulan dari perjalanan saya naik kereta api Manahan kali ini. So, nama kereta api Manahan sebagai kereta api baru ini menurut saya cocok dan pas banget untuk perjalanan dan rute kereta dari Jakarta menuju Solo ini. Karena nama Manahan sendiri memang sangat merepresentasikan kota Solo sebagai kota destinasi atau tujuan favorit perjalanan kereta api teman-teman. Lalu yang kedua, range harga tiket kereta api Manahan yang berkisar antara 400 sampai 600 ribu ini menurut saya cukup oke untuk perjalanan yang memakan waktu 8 jam dengan jarak tempuh 517 km. Lalu yang ketiga, jadwal kereta api Manahan ini apabila keberangkatan pagi hari ini cocok banget teman-teman. Karena berangkat dari Jakarta itu pukul 10:30 atau setengah 11 pagi, nyampe di Solonya sekitar jam setengah 7 malam. Ini pas banget karena berangkat dari Jakarta tidak terlalu pagi, nyampe Solonya juga tidak terlalu malam teman-teman. Jadi ketika kita tiba di kota Solo, kita masih bisa menikmati suasana kota Solo sejenak sebelum kita melakukan aktivitas di esok hari atau mengunjungi tempat-tempat wisata di kota Solo pada keesokan harinya. Jadi menurut saya kereta api Manahan ini patut kalian pertimbangkan untuk jadi transportasi kalian menuju kota Solo teman-teman. So, terima kasih yang sudah menonton video ini dan menemani perjalanan saya dari Jakarta sampai tiba di Solo. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas P. Nugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam dari kota Solo di stasiun Solo Balapan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.